Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang desain sistem informasi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis sistem informasi. Kita sudah membahas ya tentang siklus pengembangan software ya. Yang pertama itu ada planning ya. Planning itu akan menghasilkan sistem proposal, sedangkan analisis ini hasilnya itu sistem specification. Nah, desain juga hasilnya sistem spesifikasi ya. Jadi analisis dan desain ini jadi satu hasilnya yaitu sistem specification. Ya, kemudian implementasi. Nah, ini yang menghasilkan new system seperti itu. Eh, Minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis sistem analisis software ya, yaitu nanti yang dibahas itu tentang um, use case ya, kemudian BPMN, um, yang terakhir di analisis itu sequence diagram seperti itu. Ya ini urutannya ya di planning nanti pertama kita identifikasi bisnis nilai bisnisnya yaitu dengan yang pertama ada change request dan software request ya. Pertama ada software requestnya. Kalau ada request sistemnya baru kita analisis kelayakannya, studi analisis kelayakan yaitu dari technical feasibility dan economy feasibility dan dari segi organisasinya ini apa layak apa enggak. Nah ini di planning itu akan menghasilkan software proposal ya. Sedangkan di analisis yang kemarin kita sudah bahas itu yang pertama ada bisnis proses identification yaitu dengan use case diagram. Ya, bisnis proses modeling dengan BPMN ya bisa pakai activity diagram atau bisa pakai bisnis proses modeling ya. Nah, ini bisnis proses model dan notation ya. Kemudian bisnis proses realization-nya itu pakai sequence diagram ya. Nah, kemudian kita melakukan requirement gathering di sini di analisis ya, yaitu di analisis requirement fungsional dan non fungsional ini dianalisis di sini dengan cara ya kemarin ada beberapa cara yaitu wawancara, analis kuesioner ya itu salah satu cara untuk mencari kebutuhan sistem. Nah, kemudian setelah tahap analisis yaitu tahap desain ya. Nah, di desain ini nanti akan dibuatkan kelas diagram ya. Kemudian deploy diagram, user interface ya. Kemudian data model ini terdiri dari conceptual data diagram, logical data model, physical data model. Ya, kemudian yang terakhir implementation. Ya, analisis dan desain ini hasilnya yaitu software requirement specification, yaitu spesifikasi software. Nah, ini hasilnya ini. Nah, kemudian diimplementasikan dari desain ya, analisis dan desainnya yaitu dengan program kodenya, testing plan. Nah, di software testingnya, kemudian dokumentasi, baru yang terakhir itu installation dan menghasilkan new software. Ya, pada tahap desain yang pertama itu perancangan kelas diagram. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sistem analisis ya, yaitu identifikasi proses bisnis dengan use case diagram ya. Kemudian pemodelan proses bisnis dengan activity diagram atau BPMN ya. Business process model and notation ya. Kemudian yang terakhir itu sequence diagram. Nah, ini kita lanjutkan di sistem desain ya. Nanti nah ini hasil dari sequence diagram ini akan dimodelkan
didetailkan lagi ya, sehingga menjadi kelas diagram. Kemudian boundary ya, ini dimodelkan dengan user interface desainnya gitu ya. User interface desainnya ini berdasarkan hasil bordering. Kemudian entity-nya ya ini akan menghasilkan data model ya. Kemudian yang terakhir pemodelan deploy diagram. Ini di tahap desain. Jadi kemarin yang kalian sudah pelajari itu bisa diteruskan menjadi kelas diagram, user interface design, dan data model. Yang selanjutnya pemodelan deploy diagram, deployment diagram. Ya, yang pertama kelas diagram ya, di sini ya seperti ini ya kelas diagram. Nah, itu nanti ada ini ya, bisa dikodingkan seperti ini modelnya. Ya, pada atribut pada kelas diagram ini dibagi menjadi visibility of attribute dan default is privatnya. Kalau visibility attribute ini dibagi 3, yaitu public ya. Public itu tidak tersembunyi dari sebuah objek. Nah, kalau protected ini tersembunyi dari semua yang di apa diidentifikasikan di subclass itu protected. Jadi tidak semuanya kelas itu bisa mengakses ini kelas ini ya. Jadi hanya kelas-kelas tertentu saja yang bisa mengakses ini. Kalau privat ini semua tersembunyi untuk semua kelas ya. Ya, kalau secara default ini defaultnya atributnya itu private. Ya, kemudian ini kelas with attribute and method ya. Ini misalnya manajer validasi ya, login ya. Login ini terdiri dari kelas blokir kartu, validasi PIN ya. Ini contohnya ya. Ini variabelnya, ini metodenya seperti itu. Ya, metode validasi kartu, ya metode validasi PIN, blokir kartu ya, ini tiap nanti diterjemahkan, tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya, ini bentuk relationship pada kelas diagram. Yang pertama itu ada generalization ini ya, ini is a ya. Maksudnya nanti ini sama kayak kelas induk dan kelas anak ya, itu generalization ya, itu nanti bisa menggunakan inheritance ya. Ya, itu biasanya digunakan pada subclass dan superclass ya, itu generalization. Kemudian ada aggregation ya, ini kalau aggregation ini salah satunya boleh tidak digunakan ya, contohnya laptop dengan mouse ya. Kalau mouse-nya nggak ada itu nanti akan tetap menjadi laptop ya. Kalau laptop dengan layar ya itu enggak. Kalau layarnya nggak ada itu belum bisa digunakan dinamakan laptop seperti itu untuk association. Sedangkan association ini gabungan ya dari ISA dan HSA seperti itu. Ya, ini kelas association ya, contohnya manajer validasi mengakses login ya. Kalau di scan diagramnya seperti ini ya, menu PIN, validasi PIN ya, manajer validasi itu akan menggunakan get PIN ya untuk mengakses kelas public ya, mengakses ya. Ini berarti asosiasi seperti itu. Kemudian ini get PIN nih. Get PIN ya, ini
get pin yang ada di kelas login seperti itu. Jadi ini hanya mengakses, ini namanya association. Ya, kalau inheritance ya ini adalah pewarisan ya. Jadi semua ya yang extend menu utama itu bisa diakses di menu pengambilan uang, ini contohnya ya. Ya, kemudian ini contoh dari kelas diagram dari sistem ATM. Yang pertama dibuat ini ya sistem ATM ya. Dulu yang pertama ini dibuat. Sistem ATM itu memiliki apa saja? Ya, memiliki kotak kartu, menu PIN ya. Terus kotak uang dan kotak kwitansi ya. Jadi kalau sudah seperti ini baru kotak kartu ya, ini bisa mengelola ya, blokir ya, bisa membuka, bisa manajer validasi, manajer kartu ya. Menu PIN ini akan terhubung dari menu utama. Menu utama ini bisa mengecek saldo, bisa mengambil uang, mengirim uang ya, deposit ya. Kemudian menu logout ya, kalau logout ini nanti akan dikelola oleh manajer logout seperti itu ya. Ini ya semua ini adalah contoh dari kelas diagram sistem ATM ya. Kemudian selanjutnya yaitu perancangan user interface design ya. Tadi sequence diagram ini akan menghasilkan kelas diagram, kemudian boundary ini akan menghasilkan user interface design ya. Entity ini pemodelan data model. Boundary itu diambilkan dari BPMN, bisa juga dari boundary ya. Ini nanti misalnya di sini menampilkan menu registrasi ya. Ini harus ada desainnya seperti apa. Melakukan registrasi web, yang melakukan registrasi Android itu seperti apa, itu harus digambarkan ya. Contohnya di sini ya, ini digambarkan ya, desain registrasi versi web ya, sedangkan ini versi Android ya. Ini biasanya pakai mockup ya, bisa pakai aplikasi itu apa, Balsamiq ya. Itu ini biasanya dipelajari pada IMK ya, interaksi manusia dan komputer. Jadi sebelum membuat desain, membuat programnya itu didesain dulu, nanti menu-menunya apa saja, kemudian form-formnya apa saja ya. Itu baru selanjutnya ya ada perancangan data model ya. Jadi yang tadi kelas diagram itu jadi apa, sequence diagram itu jadi kelas diagram ya. Sekarang boundary jadi user interface design ya. Kemudian entity ini menjadi data model. Nah, ini contoh dari data model sistem pada ATM ya di sini ya. Nah, kalau tadi kan sudah entity-nya tinggal di-convert ya, tadi apa saja tabelnya ya, entity-nya, kemudian atributnya apa saja itu langsung dihubungkan seperti itu. Ya, deploy diagram ya, ini deployment diagram itu ada client server, network, node, artifact, node, we deploy artifact ya, kemudian ya. Ini bentuk-bentuknya ya. Ini jika diperlukan, kalau cuma PHP sama web server ya, web server itu ya tidak usah, nggak apa-apa seperti itu kan. Ini menggambarkan jika nanti jaringannya ya, atau ketika mendeploy itu sangat kompleks sekali gitu. Jadi harus digambarkan. Kalau nggak perlu digambarkan ya nggak apa-apa.
Ini contohnya ya servernya di mana, ya pakai apa saja kliennya ya. Nah, ini pakai deployment diagram 3 tier juga nggak apa-apa ya. Ini itu fase desain ya. Yang terakhir itu deploy. Ya, sekian materi dari mata kuliah pertemuan ke-6 ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.